Bab 019. Hebatkah? Hebat. Kau memang hebat memilih calon kakak ipar untukku. Lihatlah dia sudah seperti singa betina yang ganas. Sangat cocok untuk mendampingi Raja Singa yang kesepian, ucap Sam di tengah tawanya. Han terkekeh mendengar penuturan Sam. Plak, Zidan mendaratkan pukulan pada kepala Sam. Jadi kau pikir aku ini singa? Hah, ucapnya lagi sambil menahan kesal. Sam akhirnya menghentikan tawanya. Bukankah kita bertiga memang sudah terkenal seperti singa? Kita terkenal kejam bukan oleh lawan kita. Tapi hebatnya, kau yang sebagai Raja Singa malah kalah oleh seorang singa betina. Jadi kupikir kakak iparku memanglah hebat, tutur Sam dengan gamblangnya. Plak, satu pukulan lagi mendarat di kepala Sam. Bukankah kalian bertiga juga tak bisa berkutik menghadapinya? Jangan sebut dia singa, dia wanitaku, ucap Zidan tajam. Baiklah, Sam pun mengalah. Memang dirinya tak akan pernah menang melawan kakaknya. Tapi dia begitu gembira bahwa calon kakak iparnya memang sosok yang keren menurutnya. Tapi ada yang mengusik pikirannya. Tadi sepertinya kakak ipar keluar dalam keadaan sangat kesal, ucap Sam mencoba menerka situasi sebelumnya. Entahlah, Zidan mengedikkan kedua bahunya dan memasang wajah datarnya. Tadi Nona Via terlihat kesal karena Tuan Zidan tidak mengingat tentang sebuah gantungan kunci, ucap Han tiba-tiba. Sam mengernyit heran menatap kakaknya. Dulu ketika remaja, Via membuat sebuah gantungan kunci dan itu sangat spesial baginya. Dia membuat 2 buah, dan dia bertanya kepada siapa dia memberikan yang satunya padaku, tutur Zidan menjawab ekspresi adiknya. Lalu, aku tidak tahu, jawab Zidan singkat. Gantungan kunci, ucap Sam yang pikirannya tengah menerawang ke atas langit-langit. Gantungan kunci berbentuk bulat dengan huruf K di tengahnya. Via mendesainnya sendiri, lagi-lagi Zidan menjawab Sam yang tak bertanya. Ah, raut wajah Sam berbinar. Aku tahu, serunya bersemangat. Kenapa kau bisa tahu? Ucap Zidan tak suka. Kau ini sudah terlalu tua atau apakah? Dengan benda milikmu sendiri kau bisa lupa, tegur Sam dengan nada meledek. Apa maksudmu? Tadi pagi aku menemukan benda seperti yang kau katakan di laci jam tangan di tempatmu. Kupikir itu berharga, jadi aku buru-buru meletakkannya lagi karena takut kau marah, ucapan Sam membuat Zidan berpikir. Paman, ucap Zidan kemudian. Paman siapa? Ada apa dengan paman? Tanya Sam yang sudah sangat penasaran. 5 tahun lalu Paman Danu pernah memberikanku hadiah. Paman mengatakan itu hadiah dari penggemar yang sangat mengagumiku. Hadiah itu berupa kotak beludru hitam dan ada sebuah gantungan kunci di dalamnya. Aku hanya melihatnya sekilas dan menyimpannya, tutur Zidan. Dan itu kakak iparku yang membuatnya. Benda yang sama, hal sepele yang dibuat menjadi indah. Oh sungguh, kakak iparku memang luar biasa, ucap Sam sambil tersenyum gembira. Berhenti memujinya, ucap Zidan tegas. Dia tak suka bilang ada laki-laki lain yang memuji wanitanya, meskipun itu adiknya sendiri. Jadi kakak iparku marah karena hal itu. Ya tentu saja dia harus marah menghadapi singa tua sepertimu, ucap Sam yang tak hentinya menggoda kakaknya. Diam kau, bentak Zidan dengan tatapan tajamnya. Gajimu dipotong 50%, tidak mendapat tunjangan lainnya dan mulai bulan depan kau bertugas di negara A, perintah Zidan santai. Raut wajah Sam langsung berubah muram. Kau memang pandai sekali mengancam, ucap Sam tak suka. Lebih baik kau urusi kakak iparku yang sedang marah itu, daripada kau mengancamku ini dan itu, ucap Sam bijak. Zidan mematung wajahnya, dia langsung melangkah pergi meninggalkan adiknya dan Han di sana. Lihatlah singa itu Han, dia sudah berubah, ucap Sam pada Han sambil tersenyum damai. Ya Tuan sudah berubah, sekarang dia sudah lebih banyak bicara. Suasana di sekitar Tuan jadi lebih hidup setelah kehadiran Nona Via. Aku harus benar-benar bersyukur dengan kehadirannya dalam hidup Tuan. Semoga mereka memang berjodoh.
Han berkomentar dalam hati sambil tersenyum. Via baru saja keluar dari lift, dia menggunakan lift karyawan. Kepribadiannya yang low profile membuatnya terbiasa melakukan hal-hal tanpa perlakuan khusus. Ting, pintu lift di sebelahnya terbuka. Itu merupakan lift khusus Presdir dan jajarannya. Biasanya orang-orang dengan otoritas khusus atau tamu penting yang menggunakan lift tersebut. Via berpikir Zidane yang keluar dari sana. Tapi malah sebuah kaki jenjang yang mulus putih bersih melangkah keluar dari sana. Via memaku tubuhnya saat tahu siapa orang kini berada di sebelahnya. Seorang wanita dan pria keluar dari lift khusus itu. Dia adalah Kristal dan di sebelahnya adalah Louis. Kedua wanita itu saling melempar pandangan sengit. Kristal merasa begitu siap bisa bertemu dengan saudaranya di tempat seharusnya dia bisa bertemu dengan pria impiannya. Kristal mencebik kesal ke arah Via. Sedangkan Louis menatap ramah ke arahnya dan melambaikan tangannya, dia memberi salam pada teman lama yang baru dijumpainya. Dan Via pun membalasnya. Hei, Lou, sapa Via kepada Louis sengaja melewatkan Kristal yang berada di sebelahnya. Hei, Vi, mereka berpelukan layaknya seorang teman yang sudah sangat lama tak bertemu. Kedua orang itu terlihat mengeluarkan senyum sumringah. Sedangkan wanita di sebelahnya memasang wajah jeleknya, mencibir tanpa bersuara. Jika ada cermin di hadapan, mungkin saat ini Kristal sudah seperti seekor bebek yang sudah tua sedang mengomel tak bersuara. Apa kabar Vi? Tanya Louis pertama. Luar biasa, Lou. Kau lihat sendiri. Aku cantik bukan? Ucap Via yang sengaja dilambat-lambatkan dengan penekanan. Dia sengaja ingin membuat sepupunya itu bereaksi. Luar biasa, Vi. Kau sangat cantik, jawab Louis semangat. Louis sudah paham dengan maksud dari tingkah Via barusan. Mereka sudah berteman lama, dan kejadian seperti ini bukan hanya sekali dua kali untuknya. Kristal melempar lirikan tajam pada Louis. Dia tidak terima jika ada yang mengatakan orang lain cantik di hadapannya. Terlebih lagi saat ini adalah Via, dan yang mengatakannya adalah Louis yang notabene selalu menyukai Kristal. Kristal menyadari bahwa Louis menyukainya, hanya saja dia menutup mata karena yang menjadi impiannya adalah bisa bersama dengan Presdir Zidane yang terhormat. Namun untuk saat ini, dia sangat tidak suka bila dia dinomor duakan oleh orang yang selama ini selalu menyukainya. Kau ini playboy atau apa? Suka sekali merayu wanita. Setiap bertemu wanita kau selalu bilang dia cantik, Kristal menghardik tak jelas. Bukannya kesal, kedua orang itu malahan saling lempar senyum. Mereka puas, rencana mereka berhasil untuk memancing kekesalan Kristal. Wow, Lou. Maaf aku lupa bahwa di sini masih ada Nona Kristal yang sangat cantik itu ya. Tapi maaf Nona, boleh saya tahu sudah berapa uang yang Anda habiskan untuk menjadi luar biasa cantik seperti ini, ucap Via dengan nada menyindir. Dia jadi bersemangat menggoda sepupunya itu. Sedangkan Louis melebarkan senyumnya melihat interaksi kedua saudara itu. Dia memutuskan untuk menjadi penonton dulu untuk melihat perkembangan dari adegan yang menarik ini. Hei, kau, jaga biacaramu Via, bentak Kristal. Dia ingin menghentikan Via berbicara yang lebih jauh lagi. Pasalnya saat ini dia berada di tempat calon masa depannya. Dia tidak ingin image yang dia bangun menjadi rusak di depan para karyawan yang akan menjadi bawahannya nanti. Dai benar-benar kesal karena Via berani memancing kemarahannya. Louis menutup mulutnya, dia tertawa tanpa suara. Dia berusaha keras untuk menahan tawanya. Baginya Kristal sungguh menggemaskan. Ya mungkin mata Louis telah tertutup oleh rasa sukanya pada Kristal, seolah tak peduli dengan tingkah Kristal. Memangnya aku salah bicara apa, ucap Via dengan santainya. Lihat saja kau nanti. Saat aku sudah menjadi nyonya di perusahaan ini, aku akan membuat perhitungan denganmu, ancam Kristal yang sudah bersungut kepalanya. Via masih tetap tenang menghadapi Kristal. Justru dia sangat menikmati setiap bentakan dan ucapan Kristal. Dia puas telah memancing amarah Kristal sampai sejauh ini. Benarkah?
Apakah tuan perusahaan ini akan mengakuimu? Ucap Via santai sambil menunjuk-nunjuk kristal dari atas sampai bawah. Dia sungguh ingin tertawa menanggapi tingkah kristal. Bagaimana jika dia tahu apa yang dilakukan tuan perusahaan ini padanya tadi? Tuan perusahaan telah menyatakan perasaannya dan bahkan sudah menciumnya dengan penuh hasrat tadi. Oh, Via sedang membayangkan wajah kristal yang merah padam saat mengetahuinya. Via melipat kedua bibirnya, dia berusaha keras menahan tawanya agar tak pecah. Tapi baginya lebih baik menyembunyikan hubungannya dengan Zidane agar bisa melihat sampai di mana sepupunya itu akan bersikap seenaknya. Selamat siang, Nona. Beberapa karyawan yang lewat memberi salam pada Via yang menjadi salam paham bagi kristal. Ya, siang, lanjutkan bekerja dengan baik ya, ucap kristal dengan bangganya. Dia akhirnya bisa menunjukkan pada Via jika dirinya begitu dihormati dan terkenal di perusahaan ini. Kristal mengangkat dagunya dan membusungkan dadanya, dia menatap sombong ke arah Via. Sibuk menyombongkan diri membuatnya tak memperhatikan pandangan aneh dari para karyawan itu. Bahkan mereka sedikit berbisik. Via yang memperlihatkannya sekali lagi harus menahan sekuat tenaga untuk tertawa. Dia membalikkan badan untuk menatap para karyawan itu dan melemparkan senyum ramah. Para karyawan itu mengangguk dan membalas senyum Via. Kemudian Via melambaikan tangannya memberi isyarat pada mereka untuk lekas pergi. Mereka pun mengerti dan meneruskan langkahnya. Kini pandangan Via ke arah Louis yang sudah memperhatikan mereka sejak tadi. Mereka saling melempar pandangan ke arah kristal sambil menahan tawa. Via memberi isyarat mata agar Louis segera membawa kristal pergi. Baiklah, Vi, sepertinya nyonya perusahaan ini sudah selesai menyombongkan dirinya. Dan aku juga sudah selesai menonton drama siang ini. Jadi kami harus pergi sekarang, ucap Louis sambil menahan tawa di setiap ucapannya. Dia tidak merasa cemburu, Louis tahu bukan kapasitasnya untuk cemburu pada kristal. Karena perasaannya hanya sebelah pihak saja. Kristal mencebik kesal ke arah Louis. Seharusnya Louis membelanya, bukannya malah ikut menggodanya saat ini. Tapi mungkin kristal juga lupa jika selama ini Louis memang selalu menggodanya. Dia menghentakkan kakinya dengan keras ke lantai sebelum berlalu pergi dari hadapan mereka. Setelah kepergian kristal tawa kedua orang itu pecah. Mereka tertawa hingga hampir menangis. Kau benar-benar menjengkelkan Vi, ucap Louis di sela tawanya. Hei, dia yang lebih menjengkelkan, balas Via yang masih tertawaan. Puas sekali kau menggodanya, ucap Louis berusaha menghentikan tawanya. Kau juga puas menontonnya, bukan, jawab Via yang kini sudah mereda tawanya. Kejar dia Lou, kau harus memperjuangkan perasaanmu padanya. Mau sampai kapan kau terus bersembunyi di balik topeng ceriamu itu? Kali ini wajah Via sudah berubah serius. Biarkanlah, Vi. Aku tak ingin jauh darinya. Begini saja sudah baik untukku. Aku bisa menjangkaunya lebih dekat, ucap Louis santai. Via menghela nafasnya, dia sungguh tahu sejak dulu bagaimana Louis selalu menyembunyikan dan menekan perasaannya pada sepupunya itu. Baiklah, terserah kau saja, Lou, ucapnya kemudian. Mereka sudah berteman lama, sehingga mereka sudah cukup saling mengerti bagaimana kepribadiannya masing-masing. Via selalu menghormati keputusan Louis yang menyukai kristal dalam diamnya. Meskipun kadang dia cukup gemas dengan tingkah kristal yang selalu mengabaikan Louis seenak hati. Baiklah, Vi, aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Oke, ucap Louis melempar senyum hangatnya. Baiklah. Sampai jumpa lagi Lou, Via membalas senyum hangatnya. Mereka berpelukan sebelum berpisah, sebuah kebiasaan lama antar seorang teman. Ting, tiba-tiba pintu lift terbuka. Sepasang mata menatap tajam ke arah mereka. Zidane keluar dari lift sambil melempar pandangan tajamnya pada dua orang yang sedang berpelukan. Aura dingin nan pekat sudah mengelilinginya. Wajah Zidane suram dengan mata menyipit menatap lurus ke depan. Hatinya bergemuruh, rasa cemburu telah menguasai dirinya. Aku pergi,
Baik, ucap Louis sambil berdadah ria meninggalkan Via dengan senyum cerianya. Bye, Via membalas Louis dan tersenyum memandang kepergian temannya itu. Via merinding, dia meraba tengkuknya dan merasakan bulu kuduknya yang sudah berdiri. Via merasakan hawa dingin menerpa bagian belakang tubuhnya. Via menggigil ketakutan, lututnya sudah mulai lemas. Apakah ada hantu di siang bolong seperti ini? Gumam Via sambil memeluk dirinya sendiri. Dia berbalik untuk memastikan keberadaan makhluk yang membuatnya merinding saat ini. Zidane, ucap Via dengan suara tercekat. Via bernafas lega. Hah, untunglah, dia mengelus dadanya. Jadi aku hantu, ucap Zidane dingin yang tak mengubah ekspresinya. Tidak, bukan begitu Zidane, ucap Via takut-takut. Dengan tidak sabar Zidane menarik tangan Via dengan kasar. Selama perjalanan Via mengadu kesakitan, tapi Zidane tak bergeming. Dia menulikan telinganya terhadap Via. Saat ini sebuah api besar tengah membara di matanya, sehingga mematikan fungsi indera yang lainnya. Zidane lepaskan aku, Zidane. Zidane sakit, Zidane. Zidane ada apa denganmu? Kumohon berhentilah Zidane, keluhan Via yang terakhir telah bercampur dengan isak tangis. Karena baru kali ini dia mendapatkan perlakuan kasar dari seseorang. Selama ini ayahnya selalu menyayanginya dan melindunginya. Ayahnya tak membiarkan satu orang pun akan menyakiti putrinya. Tapi saat ini yang terjadi sungguh ironi, tangan Via tengah ditarik secara paksa hingga menimbulkan bekas merah di sana. Bisa dibayangkan kekuatan Zidane saat menariknya. Zidane membawanya ke arah tempat parkir. Di sana terlihat supir Zidane tengah memainkan ponselnya sambil bersender pada sisi badan mobil. Dia menangkap aura dingin bosnya mendekat. Mulutnya mengaga, dia begitu terkejut saat melihat bosnya yang tak pernah menyentuh wanita pun tengah menarik seorang wanita secara paksa. Hampir saja ponsel yang dia pegang terjatuh karena terlalu fokus melihat bosnya. Zidane memberi isyarat mata pada supirnya untuk segera menjalankan mobilnya. Si supir langsung mengembalikan kesadarannya dan melakukan tugasnya dengan cepat. Ke rumah, perintahnya cepat masih dengan aura yang sama. Aura yang selama ini ditakuti oleh setiap orang yang berada di sekelilingnya. Pun termasuk dengan rekan dan juga lawan bisnisnya. Itulah mengapa Zidane selalu disegani dan dihormati oleh yang lainnya. Dia memiliki aura agar orang lain tunduk kepadanya. Zidane membuka pintu penumpang dan setengah melempar Via ke dalam. Via terjerembab di kursi, Zidane tak peduli. Dia ikut masuk dan menggeser tubuh Via agar mendapatkan tempat di sebelahnya. Mobil pun melaju meninggalkan tempat parkir. Zidane menekan tombol agar sekat pembatas dengan kursi pengemudi tertutup. Via membenarkan posisi duduknya berusaha menenangkan dirinya sendiri. Dia mencengkeram roknya untuk menahan sakit hatinya sambil terisak. Baru saja orang yang berada di sebelahnya bersikap manis padanya, tapi sedetik kemudian dengan cepat dia berubah menjadi sangat menakutkan. Sungguh ironi yang menyayat hatinya. Via masih terus terisak hingga sebuah tangan menaikkan dagunya. Zidane mendekatkan wajahnya ke wajah Via. Dia memiringkan kepalanya untuk mempermudah mencium Via. Tapi saat jarak bibirnya sudah cukup dekat, Via malah memalingkan wajahnya. Via menghindari Zidane. Zidane sedikit menekan salah satu jari yang mencengkeram dagu Via agar wajah Via menghadap Zidane lagi. Zidane menyelidik mata dan pipi Via yang basah akibat hujan air mata. "Kenapa kau menangis?" tanya Zidane dingin. Bukannya menjawab, Via malah berusaha memalingkan wajahnya lagi. Tapi itu tidak terjadi saat jari Zidane memberi tekanan di sana sehingga wajah Via kembali menghadap Zidane lagi. "Jawab aku. Kenapa kau menangis?" tanya Zidane lagi masih dengan aura membunuhnya. "Apakah kau menangisinya?" tanya Zidane lambat-lambat dengan nada menjengkelkan. Wajah Via memaku, alisnya berkerut dalam. Saat ini Via pun sungguh tak tahu apa masalahnya dan apa salahnya hingga diperlakukan seperti ini.